sebelum kita mulai, ya, saya sampaikan bahwa kita pengelola jurnal, editor atau editor board pada jurnal ini sangat memiliki peran penting dalam mengelola jurnal, dalam membantu kawan-kawan yang ingin naik pangkat, kemudian membantu mahasiswa. Sangat urgen sebenarnya kita bergerak di poin B pada Tridharma perguruan tinggi. Baik, untuk mensingkat waktu, saya akan tampilkan biodata singkat dari narasumber kita yang pertama yang akan memberikan pencerahan atau berbagi pengalaman kepada kita semuanya, yaitu Bapak Muji Setio. Mohon izin untuk share screen, Pak Endra. Ya, biodata beliau. Muji Setio merupakan editor in chief pada jurnal Automotive Experience yang baru tanggal 8 November ini terindeks Scopus. Ini baru sekali, mungkin pengalamannya juga masih baru. Kita akan dengarkan dari Pak Muji. Dia pendidikannya adalah D3 Otomotif, Magelang, S1, S2, S3, Teknik Mesin. Ini sangat linear sekali, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Pak Muji bisa jadi profesor. Kita berdoa untuk beliau. Ya, di samping itu, saya melihat dari biodata beliau sangat lengkap sekali. Kita sebagai editor jurnal, sebagai dosen atau sebagai peneliti, memang seharusnya seperti ini. Ada ID Scopus, ada Google Scholar, ada ResearchGate, ada Publon, ada yang lainnya, ada Sinta tentunya ya. Jadi luar biasa Pak Muji ini, kita beruntung sekali dapat bertemu dengan beliau pada hari ini. Ya, kita banyak belajar bagaimana pengelolaan jurnal, bagaimana tentang nanti mungkin di sesi selanjutnya Guest Grid Engineering Society ini mengangkatkan tema tentang penulisan jurnal mungkin. Ya. Ini untuk pertama, kita berkenalan di sini. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Bapak Dr. Muji Setio, kita persilahkan lebih kurang 30 menit, kemudian kita diskusi, kita lanjutkan ke Pak Zaki 30 menit ke depannya. Silahkan Pak Muji. Baik, terima kasih Pak Edi. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur PPNP beserta Wakil Direktur dan perangkat kerja di PPNP yang saya hormati, Pak Edi yang saya hormati, Bapak Moderator, Bapak Ibu semua, editor jurnal dan pengelola jurnal yang hadir dalam diskusi pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk bercerita sebenarnya Pak Edi ya, bukan saya ingin bercerita bagaimana jurnal kami bisa diterima di Scopus dan mudah-mudahan cerita saya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dalam waktu dekat dipersiapkan kemudian nanti bisa diindeksasi di Scopus. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Edi atas undangannya, jadi saya kenal dengan Pak Edi tanggal 8 malam, tanggal 8 malam November, kemudian sangat akrab, beliau jago berkawan. Kemudian ini kita bisa diskusi pada pagi hari ini. Barangkali dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini juga ada yang sudah pernah bertemu saya. Izin share screen Pak Edi ya. Silakan Pak. Oke. Pak Zaki juga ini, wah bagus banget jurnalnya. Pak Zaki, apa kabar Pak Zaki? Saya harus belajar sama Pak Zaki untuk bisa terindeks di Web of Science nanti. Saya juga lagi belajar dengan Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, waktunya 30 menit mudah-mudahan cukup. Saya ingin mempresentasikan bagaimana sebuah jurnal itu bisa diindeksasi ke Scopus dan tanpa revisi. Yang paling penting adalah tanpa revisi, karena revisi di Scopus itu bisa sampai 5 tahun. Kalau diajukan dan gagal, memenuhi kriteria minimal itu ada yang ditahan begitu sampai 5 tahun berikutnya baru saja boleh mengajukan. Jadi jangan sampai jurnalnya belum siap diajukan ke Scopus, nanti bisa 5 tahun itu akan digagalkan dan tidak boleh mengajukan lagi. Nah ini sudah diperkenalkan sama Pak Edi, saya lanjut. Nah seperti biasa saya disclaimer dulu bahwa yang mempresentasikan materi ini belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari peserta diskusi.
Oleh karenanya, jika ada yang kurang mohon ditambahkan, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi sifatnya ini diskusi saja. Saya yakin Bapak Ibu yang dalam ruangan ini sudah lebih lama mengelola jurnal daripada saya. Nah, ini sedikit cerita dari jurnal saya. Tidak ada yang istimewa dari jurnal saya, kecuali ini barangkali. Dan mengapa jurnal saya bisa terindeks di Scopus? Jawabannya satu, karena didoakan banyak orang. Editornya nggak hebat-hebat banget kok, kira-kira begitu. Jadi jurnal kami itu berdiri April 2018. Kemudian pada Desember 2019, belum genap 2 tahun, baru 20 bulan diajukan akreditasi langsung ke Sinta 2. Kemudian 11 bulan berikutnya kemudian diterima di Scopus. Pertanyaannya adalah mengapa namanya Automotive Experiences kok bukan Automotive Review atau Automotive Research atau apalah. Jadi ceritanya begini Bapak dan Ibu sekalian, dulu tahun awal 2018 saya itu kepengen buat jurnal yang ditulis oleh alumni-alumni prodi di prodi saya, yang kebanyakan mereka itu bekerja sebagai service advisor di dealer-dealer mobil, kemudian berwirausaha menjadi mekanik dan menjadi guru. Nah, saya tuh ingin pengalaman-pengalaman mereka menangani mobil rusak, menangani apa itu diceritakan di sebuah jurnal. Makanya namanya experiences. Dibully sama teman-teman di kampus. Karena namanya Automotive Experiences, kalau ditranslate menjadi pengalaman otomotif. Jadi salah satu teman saya, editor di kampus, bilang, wah ini kalau saya kehabisan bensin di jalan bisa ditulis nih. Saya bilang, oke, silakan, itu saya terima aja apa adanya. Nah, tapi ini menjadi keberkahan bagi saya, ternyata nggak sengaja tapi benar. Lalu 1 tahun itu kami nggak bisa nyari artikel, sangat sulit. Kami menghubungi teman-teman juga cuma bilang ya nanti kirim, tapi nggak ngirim juga karena belum Sinta. Resiko banget waktu itu karena baru gencar-gencarnya Sinta. Nah, akhirnya kami datang ke perpustakaan dan meminta tugas-tugas akhir itu saya ambil dan saya seleksi dan dapat sekitar 6 atau berapa. Akhirnya saya terbitkan. Begitulah ceritanya. Kemudian tahun kedua saya berpikir masa hanya begini, yang lainnya pada ngomongin Sinta, nanti saya kalau ada undangan di kampus nggak diundang gitu. Akhirnya saya berpikir harus ke Sinta, dan di akhir 2019 diajukan langsung ke Sinta 2 tanpa Sinta 3, tanpa Sinta 4. Setelah itu berpikir lagi, 1 bulan setelah dapat Sinta 2 saya pikir kok cuma Sinta 2 udah banyak. Akhirnya coba deh kita lihat kriteria Scopus seperti apa, kita pelajari ya. Benar-benar autodidak kita pelajari satu-satu, kita translate itu aturan-aturan main di Scopus, kemudian saya terapkan di jurnal ini dan alhamdulillah 21 Juli di submit, tidak sampai 4 bulan dikabulkan. Jadi mungkin ini yang akan saya ceritakan. Nah, histori lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti bisa klik di sini, filenya bisa nanti saya berikan ke Pak Edi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa tuh yang paling penting dari Scopus Criteria Selection? Yang pertama adalah journal policy, konten, jurnal standing, regularity, dan online availability. Dan ini urut skornya yang paling besar itu di jurnal policy. Ini kan bisa ditulis dan di sini nilainya harus full, tidak boleh kurang. Kira-kira seperti Bapak Ibu menyiapkan akreditasi program studi lah kira-kira gitu kan. Ya, jurnal policy itu di standar 2 bagian sistem penjaminan mutu. Maka setelah itu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu adalah evidence, bukti-bukti dari sistem penjaminan mutu yang Bapak Ibu tulis di standar 2 akreditasi. Kira-kira begitu. Ya kan, konten, tapi standar 5 kan, kurikulum dan seterusnya. Kira-kira begitu analoginya biar kita mudah. Apa itu journal policy, confining editorial policy, type of peer review harus jelas, reviewnya bagaimana. Diversity of geographical distribution of editor. Ini editornya dari mana saja. Kemudian autornya dari mana saja. Setelah itu konten, academic contribution to the file, clarity of abstract, quality and conformity with state aim and scope. Ini penting sekali. Bapak Ibu ketika menuliskan aim and scope tidak hanya sekedar scope, kemudian 1, 2, 3, 4. Tidak seperti itu.
Setelah itu readability of article. Yang ketiga, journal standing, sightness of jurnal artikel di Scopus. Kemudian yang berikutnya adalah editor standing. Bagaimana editornya? Yang keempat, no delay in the publication schedule. Tidak ada pernah publikasinya itu terlambat. Yang kelima, online content availability, English language journal homepage available, dan quality of journal homepage. Maka dari 5 kriteria ini sebenarnya nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu relatif mudah untuk kita ikuti lah ya. Nomor 3 mungkin agak sedikit berat, tapi nomor 1, 4, 5 ini bisa. Nah, yang nomor 2 memang itu menjadi hak prerogatif dari CSAB, apakah artikel ini berkontribusi atau tidak, clarity abstrak atau tidak, ini adalah menjadi penilaian subjektivitas CSAB. Tetapi yang nomor 1, yang 35% itu bisa kita upayakan. Nomor 4 jelas harus bisa kita upayakan. Nomor 5 apalagi. Jadi ini adalah platformnya, Bapak Ibu harus bekerja berdasarkan ini. Lalu saya lanjut karena waktunya hanya 30 menit. Pak Edi nanti kalau sudah 25 menit saya diingatkan ya. Kadang-kadang saya sering ngelantur-ngelantur kalau bicara. Oke, siap. Nih. Nah, ini adalah selection flowchart-nya, submission, kemudian ada 6 ini ya, satu yang biru-biru tebal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7 ini kan udah pengumuman, jadi ada 6 langkah. Tapi kita sebenarnya hanya melakukan 1 langkah saja, karena yang langkah 2, 3, 4, 5 itu urusan mereka. Jadi kita hanya submission, kemudian nunggu. Dan nunggu di sini itu ya tiap pagi lah buka, jendolnya turun atau enggak gitu kan. Kemudian nunggu sampai hari terakhir dapat email. Nah, di sini urusan mereka. Nah, di sini urusan kita, submission. Kita tidak bisa mengintervensi apapun ke mereka kecuali kita menyiapkan submission ini dengan benar. Kalau kita ingin perjalanan dari Padang ke Surabaya, pastikan tiket bisnya itu dibelinya adalah Surabaya. Jangan sampai dari Padang mau ke Surabaya, yang dibeli tiketnya Rafflesia, dia cuma sampai Jakarta. Ya, akhirnya kita berhenti di Jakarta, suruh pulang lagi ke Padang. Jadi harus beli tiket Surabaya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya Scopus ini sudah wanti-wanti kepada pengelola jurnal. Dia mengatakan, hey editor, sebelum you submit ke Scopus, tolong lakukan evaluasi diri dulu. Namanya evaluation. I will try to go through robustness checks. This one is very important, right? Before we put in the explanations. Now I put. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada pre-evaluation of Scopus submission. Jadi ini bisa di-visit di sini di www.ready for Scopus. Di sini ada yang namanya Scopus readiness level. Jangan mensubmit ke Scopus kalau di sini belum 100%. Apa itu urutannya? Langsung. Jadi ini kalau materi-materi tentang bagaimana mengelola jurnal di indeks di Scopus kan di internet sudah banyak Bapak Ibu. Itu tinggal. When we become more comfortable in writing, then we can change the structure according to the way that we would like to that we think fit into our work that we are doing. Right? Baik, lanjut. Jadi Bapak Ibu di materi tentang Scopus kriteria selection itu di website udah banyak banget itu di internet, ya kan. Nah, saya akan mencoba menyampaikan satu presentasi yang barangkali ini sulit ditemukan di internet atau jarang disampaikan oleh narasumber lain. Jadi ini pertama bagaimana cara kita memaknai Scopus readiness level atau memaknai aturan main di Scopus itu. Mari kita diskusikan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, coba di sini nanti ini bisa dibuka Bapak Ibu dan bisa dipraktekkan sendiri. Sebelum melakukan preevaluasi, kita mengisi nama jurnal, kemudian asal dan sebagainya. Seperti mengisi evaluasi diri di Sinta. Kan yang pertama ditanya siapakah editornya, kemudian berperan sebagai apa. Nah, ini pertama, dia mengatakan the journal has a minimum of 2 years publication history. Jadi jurnal yang bisa diindeksasikan ke Scopus adalah yang sudah terbit 2 tahun.
Tetapi bagaimana cara kita memaknai itu? Saya translate, jurnal yang akan dipertimbangkan untuk Scopus harus berusia minimal 2 tahun. Waktu 2 tahun ini telah diterapkan dengan baik karena sebagian besar metrik perlu menganalisis 2 tahun terakhir untuk dibuat. Tetapi juga karena itu membantu pengevaluasi CSAB namanya untuk melihat bagaimana jurnal ini telah berkembang dan potensi pertumbuhannya. Jadi bukan hanya sekedar 2 tahun. Di sini ada pesan mendalam bahwa selama 2 tahun itu ada peningkatan mutu jurnal. Maka jangan sampai isu yang pertama itu lebih baik daripada isu yang keempat. Tidak memenuhi aspek ini. Aspek 2 tahunnya terpenuhi, tetapi aspek pesan dari 2 tahunnya tidak terpenuhi. Maka hati-hati, yang diharapkan dari 2 tahun itu bukan 2 tahun jumlah isunya, tetapi untuk melihat bagaimana jurnal itu telah berkembang dengan baik. Oh, volume 1 misalnya semua penulisnya orang Indonesia, tidak apa-apa. Nanti baru volume 2 nomor 1, oh ada tambahan dari luar negeri. Volume 2 nomor 2 ada tambahan lagi. Kira-kira begitu. Maka semua perubahan manajemen jurnal itu Bapak Ibu harus catat dan ditampilkan di jurnal history. Itu akan membantu pengevaluasi, membantu oh jurnal ini ada perubahan ke arah yang lebih baik dan kecenderungannya atau potensi kedepannya seperti apa. Upayakan perkembangannya itu berkembang secara eksponensial, tetapi setidaknya harus linier. Jangan sampai decline. Pada saat submit ke Scopus justru isu terakhir tidak ada penulis dari luar negeri, itu jadi masalah. Kira-kira begitu. Yang kedua, journal has a unique title not identical to one we already index in Scopus. Bapak dan Ibu sekalian, coba cek jurnal Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia disyukuri. Ya, karena itu akan mengurangi resiko kesamaan dengan yang sekarang ada di Scopus untuk skop yang sama. Ya, jadi kalau misalnya ada jurnal on matematik, yang satu bikin jurnal of matematik. Nah ini bisa menghamburkan. Jadi ini saya alih bahasakan, kami tidak menyarankan untuk menggunakan judul dan mengirimkan jurnal dengan judul yang identik dengan yang sudah terindeks di Scopus. Ini memiliki implikasi etika, karena penulis dapat disesatkan oleh mereka mengirimkan artikel ke jurnal tertentu, tetapi sebenarnya ke jurnal yang berbeda. Jadi silakan yang sekarang Bapak Ibu mengelola jurnal, dicari apakah ada jurnal, nama jurnal Bapak Ibu itu yang sangat mirip di Scopus. Kalau terjadi, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya. Jadi ya, pastikan, nah inilah yang tadi saya sampaikan, jurnal saya Automotive Experiences itu tidak sengaja, tetapi kebenaran karena di sisi penamaan menjadi unik. Jadi nggak ada nama itu di Scopus. Nah yang sekarang menggunakan misalnya jurnal Interjournal of Engineering and Science and Technology dan seterusnya. Ini coba cek apakah sudah ada atau belum. Yang mirip-mirip, pasti kalau secara sakleknya belum ada, tetapi yang mirip-mirip seperti apa. Makanya jurnal-jurnal Indonesia kemarin unsur namanya molekul diketik pakai bahasa Indonesia itu malah lebih aman. Jurnal pendidikan IPA, nah itu juga masuk. Lanjut, yang ketiga, pre-evaluation Scopus, the journal is peer review. Jadi kalau Bapak Ibu jurnalnya ini tadi 2 tahun, kemudian jurnalnya unik dan peer review sudah 11% terpenuhi, maka semua jurnal harus memiliki sistem peer review. Ya, kalau tidak ada, maka tidak akan bisa dipertimbangkan. Jadi informasi tentang peer review itu dapat diakses di sini. Harus ada statement peer review, tetapi itu tidak statement saja. Seperti kita nulis barang akreditasi, di standar 2 kita mengatakan prodi ini kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, adil. Nanti akan dilihat oleh asesor di belakang itu benar nggak ini, kredibel nggak. Jangan-jangan di depan bilang kredibel, tetapi lulusan tepat waktunya hanya 30%. Nah ini kan menjadi masalah. Nah ini juga sama, pre-evaluation of Scopus submission, ketika mengatakan peer review, maka akan dilihat kualitas papernya.
Ingat Bapak dan Ibu, Scopus itu husnudzon kepada editor. Kita tidak perlu mengirimkan akun jurnal, cukup mengirimkan 10 sampel paper yang mewakili dari beberapa isu. Pastikan bahwa isu yang terakhir lebih bagus daripada isu yang sebelumnya. Jadi kalau CSAB itu melihat kamera ready-nya, melihat publish version-nya, dia tahu bahwa jurnalnya direview atau tidak. Maka tidak boleh ada jurnal yang artikel yang terbit itu salah ketik. Tampilannya tidak rapi, layoutnya tidak rapi, tidak boleh. Karena itu walaupun di website sudah dikatakan kami peer review, tetapi kalau hasilnya seperti itu artinya tidak terkonfirmasi. Jadi logikanya sederhana. Yang keempat, abstrak, judul, keyword di dalam bahasa Inggris dan Roman script. Artikelnya boleh berbahasa Indonesia, yang penting judul, abstrak, dan keywordnya dalam bahasa Inggris. Jadi ini kalau ini terpenuhi 14% readiness levelnya. Nanti Bapak Ibu akan sambil mengevaluasi diri jurnal Bapak Ibu itu sampai mana. Yang kelima, reference presented in Roman script. Daftar pustakanya juga menggunakan Roman script. Roman script itu ya tulisan seperti ini tuh namanya Roman script, bukan tulisan Jepang, bukan tulisan Korea atau huruf Jawa. Jadi ini Roman script. 18% terpenuhi. Waduh, tinggal 82% lagi nih. Oke. Nomor 6. Journal is published regularly and per publishing schedule which available at journal website. Hati-hati, ini yang disebut dengan reguler itu ada pesannya. Jurnal yang bisa terbit reguler, apapun alasannya, tetapi CSAB akan menilai bahwa dia memiliki stok artikel yang ada di dalamnya, dan yang kedua menunjukkan editornya ini bekerja bersungguh-sungguh. Setiap kali ada paper submission langsung dikelola, ditangani, diterbitkan, masuk diterbitkan, tidak nunggu. Ya. Jadi ini ada dua implikasi, menunjukkan bahwa jurnal kita memiliki stok artikel di dalam OJS. Yang kedua, menguji editornya ini tepat waktu atau tidak. Artinya apa? Ini jurnal memiliki jadwal penerbitan yang harus ditaati oleh penerbit. Nah, salah satu solusi yang relatif mudah adalah jurnal menerbitkan segera setelah diterima. Seperti penerbit besar, jadi kalau di Elsevier atau Springer itu, misalnya volume 21 pun sekarang sudah ada available di website mereka. Nah, itulah mengapa saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang mau suggest ke Scopus, harus ada selain current issue, harus ada forthcoming issue. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kami mengelola itu. Ya, jadi ini tidak perlu saya baca penuh. Yang ketujuh, ethic and malpractice statement is available in English at journal website. Ini yang paling banyak nih, 71 ya. Editor and editorial board. Ini harus ada. Jadi jurnal itu diterbitkan oleh siapa? Ya. Oh, misalnya jurnal di halaman jurnalnya diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang. Bapak Ibu harus tahu, CSAB itu bukan orang Indonesia. Ketika saya menyebutkan nama Magelang itu mereka nggak ngerti. Maka tampilkan, saya melakukannya dengan cara menampilkan peta, map yang menunjukkan langsung ke kampus saya. Jadi ini untuk menunjukkan jurnal provide contact information to the office and the journal website. Jadi kontak-kontaknya lengkap, ada kontak WA, ada kontak email yang menunjukkan bahwa editornya itu senang ketika dihubungi autornya. Jadi jangan sampai sebuah jurnal dihubungi autor aja sulit, atau di email 3 minggu nggak balas. Nah, ini tidak mencerminkan etik dari publikasi yang baik. Maka saya menyampaikannya di jurnal, email saya ada di situ, WA saya ada di situ. Ya. Dan Bapak Ibu yang pernah berurusan dengan jurnal saya, nanti kalau ada yang testimoni, barangkali belum pernah mungkin WA yang tidak terbalas gitu. Ya. Kemudian jurnal editorial board
ya other bodies whose member recognized expert. Jadi editornya ini merupakan expert-expert di bidang ilmu kita. Ini pastilah. Nah, ini yang paling penting ini pesannya. Bukan kemudian harus ada list editor, list publication etik, bukan itu. Tetapi di sini yang paling penting harap dipertimbangkan bahwa panduan tersebut dari KOPE ini tidak boleh disalin seperti itu, tetapi digunakan untuk membuat pernyataan yang dipersonalisasi yang harus memiliki terpisah di situs web. Jadi kita itu tidak, menurut mereka, menurut Elsevier, jangan hanya jurnal kita ini mengikuti KOPE kemudian PDF-nya isinya di copy paste di situ. Harus dipersonalisasi. Apa yang sesuai dengan jurnal kita. Kan. Nah ini nih ya, lanjut ke 7.2 menuju 32%. Ya, harus ada jelas di sini berapa harus membayar. Kalau membayar boleh kok membayar ya. Lalu di all author have significantly contributed to the research. Siapa saja author-author yang menulis di jurnal Bapak Ibu itu dan bagaimana kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, ya kan, dan seterusnya. All authors are obligated to provide retraction or correction. Nah ini coba di jurnal Bapak Ibu ada nggak pernyataan misalnya author itu memiliki kewenangan atau diperbolehkan untuk mengoreksi, ya, dan seterusnya. List of reference harus disediakan oleh author, tidak boleh kemudian editor itu menambah-nambahi informasi. Makanya ketika semua perubahan yang dilakukan oleh editor itu harus di-proofkan kembali ke authors, diberikan waktu 1 minggu untuk memperbaiki, kalau ya baru sebagai versi final diterbitkan. Jadi ini cek di jurnal Bapak Ibu ada nggak di dalamnya yang menyebutkan author declaration yang mengatakan bahwa semua author ini mendeklar memberikan kontribusi terhadap paper itu. Kemudian bagaimana menerima fundingnya, data dari mana, competent interest, dan ketika ada informasi tambahan, sampaikan additional information. Ini penting karena dinilai. Ini saya sampaikan di paper-paper kami. Lanjut, nih ya yang penting ya. Pre-evaluation of Scopus Submission 7.3 menuju 35%. Ini ya kan, peer review. Saya yakin di jurnal Bapak Ibu itu sudah ada peer review-nya, halaman peer review. Kemudian judgment should be objective, ya kan. Review should have no conflict interest. Ada. Yang terakhir coba cek. Ya. Artikel yang sudah selesai direview dan belum terbit harus dijaga kerahasiaannya. Cek di jurnal Bapak Ibu ada nggak statement bahwa editor menjamin paper yang sudah direview dan belum terbit itu terjamin kerahasiaannya. Coba cek di peer review policy-nya. Kalau belum ada, ditambahkan sebagai kalimat terpisah. Menuju 38%, ini berikut adalah publication etik yang harus ada di dalam jurnal website. Ya, saya coba, sudah saya bahasa Indonesia kan kayaknya ini. Nah, ini. Penerbit dan editor harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi dan mencegah publikasi makalah di mana kesalahan penelitian telah terjadi. Cek apakah ada plagiarism policy-nya. Kalau ada plagiarism policy-nya, bagaimana jurnal itu tidak langsung di kalimat pertanyaan pertama itu mengatakan kami hanya menerima artikel dengan 10%, bukan itu. Tetapi diberikan kebijakan bahwa plagiasi itu adalah kejahatan akademik, kemudian bagaimana cara menghindarinya itu diberikan edukasi kepada autor. Yang B, yang kedua, dalam kasus apapun, penerbit atau editor tidak boleh mendorong perilaku buruk atau dengan sengaja membiarkan kesalahan. Sudah tahu ada salah data, salah ketik, salah penerjemahan, tapi editornya, aduh biarin, tetap diterbitkan. Ini pasti gagal di Scopus. Yang ketiga, kalau penerbit atau editor itu mengetahui adanya dugaan kesalahan, penerbit harus menangani tersebut dengan cepat. Jadi misalnya
kita menerbitkan, kemudian ada laporan, ini duplikasi terhadap artikel ini, maka harus dilakukan dengan cepat. Tidak boleh sampai berlarut-larut. Nah, yang nomor 4 ini penting, coba cek di jurnal Bapak Ibu apakah sudah ada pedoman untuk retraction atau correction policy. Bagaimana jurnal itu dibetulkan kalau ada artikel dibetulkan kalau ada kesalahan atau ditarik kembali. Harus jelas. Ya. Penerbit dan editor bersedia mempublikasikan koreksi, klarifikasi, dan pencabutan. Yang lebih dari ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya masih melihat jurnal-jurnal di Indonesia itu copy paste di bagian publication etik, tapi tidak mendalami dalamnya itu harusnya apa. Yang paling penting adalah ketika terjadi pelanggaran etik, apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba cek di jurnal Bapak Ibu, ada nggak pernyataan itu? Paling kan apa yang harus dilakukan autor, ya kan, reporting standar, kemudian yang dilakukan reviewer, fairness, tapi coba cek kalau terjadi kejahatan akademik atau bukan kejahatan ya, terjadi malpraktes atau unethical behavior, apa yang dilakukan? Nah, di jurnal saya statement jelas, kami memiliki dewan editor di bidang etik, yang dia adalah expert di bidang hak cipta. Nah, itu saya tampilkan di situ. Menuju 49%. Nah, nanti langsung 100% ini. Ada pernyataan copyright and licensing. Harus clearly siapa yang memegang hak cipta dari artikel itu. Apakah penerbit, apakah penulis. Kalau penerbit harus ada tanda tangan copyright transfer form. Tapi kalau penulis tidak perlu. Jadi ini jangan sampai hak ciptanya ada pada penulis, tapi penulisnya meminta atau penerbitnya meminta tanda tangan copyright transfer form. Ya. Atau ada mengatakan bahwa penerbit atau hak cipta dipegang penerbit, tapi tidak ada surat pengalihan hak cipta dari autor ke penerbit. Hati-hati ini, administrasinya harus terpenuhi. Ya. Subscription fee harus ada. Nah ini nomor 7.7, ya kan? A journal plan for electronic backup. Nah, harus ada pernyataan kebijakan penyimpanan jangka panjang. Kalau jurnal ini tidak berlanjut, atau jurnal ini mengalami masalah kerusakan dan filenya di jurnal hilang, pastikan bahwa artikelnya itu tidak hilang di internet. Maka salah satu caranya adalah jurnal kita didaftarkan Crossmark atau DOI. DOI itu sudah mewakili itu. Lebih baik lagi Crossmark. Nah, menuju 52%, siapakah jurnalnya dimiliki oleh siapa? Ya, information about ownership-nya harus jelas, jadi penerbitnya jelas. Maka pesan terdalam dari ini bukan hanya menempelkan jurnal ini diterbitkan oleh PPNP atau jurnal ini diterbitkan oleh Politeknik Negeri Cilacap punya Pak Arif Ainur Rafiq, ya, atau jurnal ini diterbitkan oleh Muhammadiyah Magelang. Tapi harus dilengkapi bahwa Universitas Muhammadiyah Magelang atau PPNP itu memiliki divisi khusus yang mengelola jurnal. Dia melakukan standar SPMI, melakukan evaluating, monitoring, dan hasilnya dipublikasikan. Itu harus terstatement di dalam jurnal. Itu trik saya ya. Jadi ini bukan satu-satunya cara, Bapak Ibu, yang saya ceritakan, tapi ini adalah cara saya, karena saya memahami jurnal saya itu belum begitu bagus dari sisi konten. Makanya dari sisi administrasi harus saya terpenuhi, bagaimana saya merayu CSAB itu untuk senang dengan jurnal saya. Kira-kira begitu. Yang ke-8 menuju 56%, jurnal memiliki SSN, jelas lah. Jadi ini bisa dicek di portal ISSN Internasional, RUT, begitu kan. Statusnya harus confirmed. Menuju 59%, jurnal has dedicated website in English. Jurnalnya, websitenya dalam bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris yang bisa dimengerti, yang readable bagi mereka, bukan bagi kita. Makanya, Bapak Ibu saya sarankan, saya termasuk orang yang tidak bisa bahasa Inggris, maka semua menu ada di jurnal saya itu saya proofread ke teman yang mengerti bahasa Inggris. Jadi saya kopikan, kemudian tolong ini diperbaiki bahasa Inggrisnya, setelah jadi saya kopikan lagi ke jurnal saya. Menuju ke 63%,
ada author instruction atau guideline for authors yang tersedia di dalam website, bukan template. Jadi harus ada guideline of instruction, apa saja yang harus dilakukan author sebelum submit, pada saat artikelnya di editing, dan setelah publikasi harus ada semua. Jangan hanya pedoman penulisan di template itu, tetapi jauh daripada itu, apa sih yang harus dilakukan author? Author itu boleh menulis apa dan seterusnya. Lanjut menuju 66%, aim and scope harus tersedia dalam jurnal website. Jadi ini Bapak dan Ibu, ini bagian terpenting. Jurnal harus memiliki bagian aim and scope yang jelas dan ringkas di website, di mana harus dijelaskan apa ekspektasi jurnal. Siapa yang bisa mengirim artikel dan topik apa yang diterima. Jurnal tidak boleh menerima artikel yang berada di luar aim and scope. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau ke Scopus, pastikan aim and scope-nya itu jelas dan tidak boleh menerima di luar itu. Bagaimana kalau sudah kadung? Kalau sudah kadung ada artikel terbit dan di luar aim scope, maka aim and scope-nya yang ditambahi. Supaya bisa mencakup itu. Karena kalau sampai ada artikel di luar aim and scope, pasti dia ditolak. Jadi ini coba cek di aim and scope Bapak Ibu, ada nggak pertanyaan siapa saja atau pernyataan siapa saja yang bisa mengirim artikel ini. Misalnya Pak Edi artikel bidang pertanian, jurnalnya bidang pertanian. Apakah yang bisa mengirim artikel di jurnal Pak Edi ini hanya orang pertanian? Boleh nggak orang kimia? Boleh nggak orang fisika? Boleh nggak orang engineering misalnya? Itu harus jelas. Karena pada prinsipnya jurnal itu dibuka seluas-luasnya kepada siapa saja. Menuju 73%, ya kan? Geographical diversity, editor kalau bisa memenuhi 5 benua. Jadi dari Asia ada, dari Amerika ada, Eropa ada, ini supaya mewakili bahwa jurnal kita ini tidak membeda-bedakan asal wilayah, tidak beda-bedakan agama, tidak bedakan suku dan seterusnya. Ya kan? Kemudian yang 12.2 author according to claim journal aim and scope. Jadi ini penting. 5 benua. Ya, keragaman negara penulis dan editor itu dipertimbangkan. Jadi ini yang penting. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan jurnal saya tidak ada satupun artikel dari luar negeri. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui supaya menjadi penyemangat. Tidak ada satupun artikel yang asli dari luar negeri. Apa yang saya lakukan? Saya hanya menyampaikan di jurnal Policy. Kalau Bapak Ibu autornya itu dari Indonesia semua, bayarnya 1 juta. Tapi kalau mencantumkan nama autor dari luar negeri, tambah 1 aja menjadi gratis. Maka autor itu akan mencari temannya yang dari Malaysia, dari Brunei, dari Itali, dari Inggris, atau mantan pembimbingnya dulu ketika S3 dan dimasukkan. Maka di situ sudah terpenuhi aspek ini. Tidak harus penulis pertama. Ya. Nanti Pak Sukarman bisa bercerita, itu Pak Sukarman baru saja artikelnya terbit di jurnal saya. Ya. Kemudian harap disertakan informasi dalam daftar editor, dari mana. Kalau perlu buatkan petanya, peta autor, nanti saya tunjukkan di jurnal saya. Yang lanjut menuju 76%, jurnal dokumen are cited by Scopus source. Berapakah artikel yang sudah terbit di artikel di jurnal Bapak Ibu yang sudah disitasi oleh artikel yang di Scopus? Ini penting dan menjadi salah satu pertimbangan. Kalau tidak ada sampai sekarang, bagaimana? Caranya kita adalah ngalah. Bahasa Jawanya itu mikul dhuwur mendem jero. Editor-editornya yang publikasi di jurnal Scopus dan mensitasi jurnal kita sebagai bentuk kebanggaan bahwa jurnal kita ini memberikan kontribusi. Itu kira-kira. Maaf Pak Muji, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Ya, ini pas nih 80% Pak. Ya. Ya, kemudian editornya jurnal expert di bidang jurnal itu. Lalu memiliki DOI pasti ya. Kemudian content quality, pastikan judul abstrak bahasa Inggrisnya baik. Ya. Kemudian ini 100%-nya di mana? Di sini
Ingat nih, 16.3 ini harus benar-benar diingat. Tabel dan gambar di artikel adalah clear and well configured within article content. Tidak boleh hanya sekedar copy paste dari Excel. Ini jelas sekali nih. Are not just copied paste from Excel. Jadi harus diubah oleh editornya, diperbaiki oleh editornya sampai menjadi tampilan yang terbaik. Ya, kemudian ini grammarnya bagus, abstrak clearly. Maka ini 100% oke, submit ke Scopus, insya Allah hasilnya diterima. Apa itu? Nah, secara substansi saya menggambarkan paper yang diterima di jurnal kita itu harus dalam, kalau 3D Cartesian itu 0 sampai 10 pada arah Y, 0 sampai 10 X dan 0 sampai 10 Z. Kira-kira kita hanya menerbitkan yang di area 888. Apa artinya? Novelty-nya tinggi, presentasinya bagus, dan kontribusinya nyata. Jadi kalau ini kotak Cartesian sebuah artikel, kita akan menerbitkan yang di sini. Tapi yang kita terima itu sebenarnya di daerah ini. Nah, peran editor lah yang memanggil reviewer untuk membantu supaya artikelnya ini ke 888. Jadi boleh menerima artikel yang buruk di sini, boleh, tetapi peran editor untuk meningkatkan kualitas sampai ke sini itu penting. Lanjut, ini saya masih banyak melihat jurnal-jurnal kita yang tabelnya itu copy paste dari Excel atau dari Word-nya yang masih garis-garisnya banyak. Nah, harusnya dibuat, cobalah cek jurnal-jurnal bagus di dunia ini, kira-kira sudah jarang yang melakukan seperti itu. Ya, setidaknya begini. Nah, ini selayang pandang di jurnal saya, sudah diindeks di Scopus, kemudian semua informasinya harus jelas, type of peer review-nya apa, apakah single blind, apakah double blind, dan seterusnya. Nah, ini sekilas dari jurnal saya, Pak Edi. Apakah saya perlu menampilkan sekilas tentang OJS kami atau cukup dari sini dulu, Pak Edi? Halo Pak Edi. Silakan Pak, agak 1 atau 2 menit. Oh boleh ya. Ya. Bentar. Ini screen saya malah ngunci nih. Oke, bentar ya. Oke, jadi ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bisa dilihat screen saya Pak ya? Sudah Pak. Ya, jadi di sini ada jurnal statistik misalnya. Ini yang mungkin Bapak Ibu belum banyak di jurnal panjenengan. Aduh, nggak bisa nih. Kalau nggak nanti sambung di inilah. Nah, ini harus jelas ya. Siapakah autor-autornya ditampilkan begini. Kalau perlu di sini autor biografinya ini ditampilkan. Oh, Yosua Nanlohi ini punya Scopus, punya ini. Nah, ini. Artinya jurnal kita ini sudah diminati oleh penulis-penulis yang sekaliber atau sudah memiliki ID Scopus. Ini penting ya. Kemudian nih Aan nih juga sama. Nah, ini juga memberikan kesan terbaik kepada para authors, kepada penilai. Nah, ini juga sama nih, dibuat seperti ini, kemudian author biografiknya. Oh, ternyata jurnal baru, tetapi yang menulis di sini ini sudah author-author yang punya pengalaman menulis di jurnal-jurnal yang bagus. Kira-kira begitu. Lanjut lagi, barangkali ini. Nah, ini udah bisa kebuka. Mungkin server di jurnal saya yang agak ngadat, Pak Edi, mohon maaf. Ini juga sama. Ini juga sama, ini Pak Heru Supriyono, teman saya dari UMS, sampai ke tempat saya bilang, Pak Heru, bawa dong teman-teman dari luar negeri, diajak. Tapi benar-benar dia berkontribusi, tidak hanya nempel saja. Nah, ini ada Muhammad Osman Toki, yang H-index-nya di Scopus itu mungkin sudah di atas 30 nulis di jurnal saya. Kemudian di Profesor Rosita Jailani juga sama. Nah, ini kan juga menambah kepercayaan bahwa jurnal belum 2 tahun, tetapi penulisnya dari pendekar-pendekar. Ya. Nah, ini contohnya begini. Di sini harus ada lengkap
author information pack-nya, mulai dari jurnal history, editorial team, aim and scope, publication charge, RVC policy, bagaimana kita menampilkan ada retraction, withdrawal, and correction policy, kemudian jurnal business model. Nah, ini sama. Tampilkan diversity authors-nya, dari mana saja, dibuat peta begini supaya memudahkan penilai. Ya. Kemudian total dan ini berapakah yang di reject, berapakah yang dipublish, berapa yang sekarang di editor. Ini harus disampaikan supaya penilainya itu mudah. Seperti borang akreditasi lah, kalau informasinya lengkap disertai foto, gambar, evidence lengkap, mudah kok asesor itu. Terus ini berapa peningkatannya, dulu tahun pertama 83% diterbitkan, tahun kedua 55%, sekarang hanya 30%. Nah di sini kan artinya seleksinya lebih baik. Dan yang penting Bapak dan Ibu sekalian, saya berkali-kali ini mengingatkan kepada teman-teman editor, jangan lupa ketika kita sudah mempublikasikan, kirimkan ke mereka survei kepuasan. Ya, apakah navigasi di jurnal kita itu gampang atau enggak? Menu-menunya lengkap atau tidak? Editor service-nya bagaimana? Review quality-nya, kemudian isu akurasinya, kemudian isu kualitasnya. Jadi biarkan author yang bicara ke Scopus bahwa mereka itu puas publikasi di tempat kita. Nah ini kan jarang dibuka di diskusi-diskusi Pak Edi. Jadi ini saya buka dapur aja ke teman-teman ya. Ini sampaikan bahwa author kita itu puas gitu. Dan ini apa adanya. Kalau tidak puas justru menjadi feedback bagi kita. Kira-kira begitu Pak Edi dari saya, nanti disambung ke Pak Zaki dan disambung, mudah-mudahan diskusinya lebih seru ya, lebih hangat. Begitu. Terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan sebenarnya. Saya pilih saja acak. Nah, ini dari Pak Made. Apakah harus terindeks pada Sinta 2 atau Sinta dulu baru kita ajukan ke Scopus? Yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua dari Bapak atau Ibu tadi, bagaimana dengan skop multidisiplin? Apakah itu mengurangi nilai penilaian pada Scopus? Coba ya. Pertama, saya langsung jawab, apakah harus Sinta dulu? Tidak. Sinta itu hanya ada di Indonesia, jadi di Thailand tuh nggak ada Sinta, langsung aja submit ke Scopus. Ya. Kemarin yang masuk ke Scopus itu CST ya, Communication and Science and Technology, Sinta 3 langsung ke Scopus. Jurnalnya Profesor Ade Ghaffar UPI itu juga Sinta 4 waktu itu submit ke Scopus dan diterima. Jadi pada saat kita submit ke Scopus maupun Web of Science tidak ditanya Sinta atau tidak. Nanti Pak Yaki akan menjelaskan. Yang kedua, bagaimana multidisiplin, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah kadung, yang penting yang dinilai seperti tadi adalah bahwa artikel yang terbit itu harus sudah di aim and scope itu disebutkan. Ya. Jangan sampai di aim and scope tidak ada, tetapi di kontennya ada. Ini yang jadi masalah. Ya. Kalau memang multidisiplin, ya dituliskan aja jurnal ini multidisiplin, tetapi pastikan editor board-nya itu atau main handling editornya itu juga melingkupi dari artikel yang diterbitkan. Kalau jurnalnya itu jurnal pertanian dan peternakan, maka harus ada editor bidang pertanian dan editor bidang peternakan. Jangan sampai aim and scope-nya itu pertanian, perikanan, peternakan, tetapi editornya hanya orang pertanian saja. Loh, nanti bagaimana yang menjadi wasit atau menjadi penentu pada saat ada artikel di bidang pengembangbiakan gajah. Nah itu kan jadi masalah. Itu kira-kira begitu. Yang penting terkonfirmasi dari aim and scope. Gitu Pak Edi. Ya, oke. Ini yang terakhir untuk sesi ini, Pak. Pertanyaannya adalah, seperti apa keterlibatan editor yang berasal dari luar negeri? Apakah di tempat lain harus dikeluarkan? Mungkin itu dulu, Pak. Yang pertama, bagaimana keterlibatan editor dari luar negeri itu? Pak Majid. Ya, oke. Makasih Pak. Jadi pada saat kita suggest ke Scopus itu, yang ditanya adalah siapa yang menjadi editor handlingnya, main handling editor atau editor board itu. Editor board itu kan istilah undangan mantennya itu turut mengundang gitu ya. Tetapi yang paling penting
siapakah principal editor, editor in chief, dan associate editornya. Main handling editornya akan ditanya 3 orang. Nah, itu yang terlibat. Jadi kita menugaskan ke mereka untuk mengawal artikel itu. Nah, kalau editorial member atau editorial board itu fungsinya sebagai dewan penasehat. Kalau kita sebagai main handling editor tidak bisa membuat keputusan, maka kita tanya, menjadi tempat bertanya kepada, di tempat saya misalnya ada artikel tentang pesawat, dan saya kan bukan orang dari teknologi pesawat, maka di editorial board ada Profesor Talal Yusuf, seorang ahli pesawat dari Australia. Artinya ketika nanti ada artikel masuk di bidang pesawat, saya tidak bisa memutuskan ini diterima atau tidak. Saya akan menghubungi Prof. Talal. Prof. Talal, ini ada artikel seperti ini, diterima atau tidak. Nah, fungsi editorial board itu menjadi dewan penasehat. Yang penting adalah main handling editornya, yang di depan itu loh, ada namanya, ada associate editor atau ada managing editor atau ada apalah vice editor atau apalah. Nanti Pak Zaki akan menambahkan ini. Ya, barangkali nanti ada kesamaan di Scopus dan WOS. Ya, kira-kira begitu Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Muji. Sementara kita cukupkan diskusi bersama Pak Muji. Mungkin yang masih ada yang bertanya, silakan diketik aja, mudah-mudahan terpilih pertanyaannya.